Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak. Yoi, di siang hari ini gue bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan. Nama gue Nathan. Yang pastinya kita siang hari ini bakal ngobrol-ngobrol seru gitu kan. Sama salah satu bisa dibilang member JKT48 yang gokil banget pastinya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga udah sempat ngeliat nih ya postingan dari kapanlagi.com juga. Dengan siapa sih kita bakal ngobrol-ngobrol siang hari ini gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu gitu, malah baru join sekarang. Jadi di siang hari ini di Kapan Lagi Jaga Jarak, gue bakal ngobrol dengan Flora. Oke, nah mungkin juga kemarin kan teman-teman sempat ada yang tahu ya gitu ya. Flora kan sempat kena dari COVID-19 ini. Tapi akhirnya dia berhasil berjuang untuk sembuh juga gitu. Nah, siang hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol gimana sih perjuangannya Flora juga sampai sembuh gitu. Oke, mungkin Flora boleh say hi dulu ke kamera. Halo. Halo semuanya. Oke, gimana kabar? Baik ya? Baik. Baik dan luar biasa. Yes. Itu mah kayak ini ya, multi bla 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 jadinya. Oke, Flora, semuanya pasti sehat lah ya, pasti sehat. Cuma ini Flo, boleh nggak sih sebutin satu kata yang kamu rasakan ya ketika kamu sembuh nih dari COVID-19? Aku bersyukur banget sih kayak Bersyukur. ya bersyukur banget kan gak ada yang tahu kan ya penyakit datangnya dari mana, menyerang siapa aja. Terus aku sembuh, tuh ngerasanya kayak bersyukur alhamdulillah banget. Iya. Nah, ini nih Flo. Maksudnya kan memang tidak mudah ya untuk ketika kita tahu kita kena COVID nih. Terus kita akhirnya berjuang untuk sembuh. Nah, selama proses itu ya, proses yang kamu jalani nih, hikmah apa aja sih yang kamu ambil gitu? Yang kamu dapat lah selama menjalani semua prosesnya. Hikmahnya tuh apa ya? Bentar aku mikir dulu. Iya, siap. Hikmah tuh kayak apa ya? Kayak Mungkin pelajaran pelajaran. gitu gak sih? Iya. Kayak apa ya? Untuk menjaga diri tuh susah ya, kayak apalagi penyakit kayak gini nggak kelihatan gitu. Hikmahnya aku lebih kayak harus aware gitu lah sama diri aku sendiri, terus lebih bisa bisa ngerti lah sama diri sendiri sakitnya tuh di mana gitu. Soalnya kan kemarin aku tuh sakitnya tuh demam, terus nggak bisa cium bau kan. Itu aku pikir cuma sinus, karena aku punya sinus kan. Itu kan agak nggak aware gitu kan. Jadi aku biarin tuh selama 4 hari, ternyata enggak. 4 hari? Iya, jadi aku nggak bisa cium bau selama 4 hari. Jadi nggak, setelah 4 hari itu aku baru periksa. Jadi itu aku ngerasa kayak nggak aware gitu lah sama diri sendiri. Akhirnya dari situ kamu lebih aware lah ya sama terjadi sama tubuh kamu gitu. Nah, Flo, ini kan tadi kamu bilang awalnya ini kamu ngerasa kayak demam tuh ya awalnya? Iya, demam. Terus habis itu mulai nggak bisa ngerasain nyium bau gitu. Nah, itu kronologi awalnya tuh gimana sih gitu? Maksudnya setelah demam nggak bisa nyium bau, habis itu apakah ada gejala lain kah gitu yang kamu rasakan? Nggak ada sih, cuma kayak aku demam 2 hari, demam flu sama flu gitu ya. Habis itu setelah 2 hari demamnya turun, udah nggak demam lagi, udah nggak flu lagi, tapi cuma nggak bisa cium bau. Oh gitu, justru setelah kamu demam itu, kamu sempat demamnya turun. Iya. Habis itu berlanjut ke ini ya, gejala berikutnya, tidak bisa mencium bau gitu. Baru habis itu karena kamu ngerasanya biasa aja, ya udahlah 4 hari tuh kamu diem tuh ya. Nah, ketika kamu sadar nih, kok kayaknya ada yang salah nih. Itu apa sih awalnya tuh? Soalnya kan aku sinus. Kalau sinus kan mungkin aku baca di internet 1-2 hari tuh udah hilang gitu kan gejalanya. Tapi ini sampai 4 hari nggak hilang. Terus aku bilang ke bundaku, kayaknya harus periksa deh gitu. Setelah diperiksa, ternyata positif. Maksudnya aku langsung diisolasi di rumah sakit. Terus sama dicek kan, di tes swab sama rapid. Setelah 3 hari ternyata positif hasilnya. Nah, pas sudah ini ya, maksudnya kan tuh nunggu 3 hari tuh, berarti kamu sempat kembali ke rumah dulu ya, isolasi di rumah dulu?
Enggak. Aku langsung di rumah sakit. Jadi hari itu juga setelah periksa, aku langsung diisolasi di rumah sakit. Gak pulang dulu. Itu dia, Flo. Maksudnya ketika di rumah sakit itu kamu tahu, wah ternyata hasilnya positif nih kan. Kamu waktu itu sempat panik kah, tegang kah? Sempat drop juga nggak mentalnya gitu? Atau justru Iya. kamu malas semangat nih? Enggak. Aku kayak kaget lah. Siapa yang nggak kaget gitu. Iya sih, iya. Terus agak sedih juga, soalnya kan aku pikir kalau ini negatif, aku bisa pulang gitu. 3 hari di situ kayaknya udah muak banget kan. Ternyata harus Asli. ditambah lagi 2 minggu gitu, ternyata positif. Aku langsung, aduh. Oke, tapi selama berada di rumah sakit ya, menjalani semua rangkaian yang ada gitu. Kira-kira protokol kesehatan apa sih yang kamu lakukan gitu loh? Maksudnya dari kamu sendiri gitu. Maksudnya kan rumah sakit pasti punya protokol kesehatannya sendiri. Tapi kalau dari kamu sendiri, itu kayak gimana sih? Karena kamu tahu, wah aku positif nih, aku harus mulai menjaga aku sendiri dan menjaga orang lain juga gitu kan. Kalau kamu sendiri ngapain tuh protokol kesehatan menurut kamu pas di sana? Aku sih selalu pakai masker, aku selalu pakai masker, walaupun tidur juga aku tetap pakai masker gitu ya. Soalnya aku kan digabung gitu sama pasien yang lain, walaupun jauh-jauhan. Aku agak takut juga gitu, yang lain kan positif juga gitu. Walaupun kita sama-sama positif, tapi kan harus tetap ini jaga diri sendiri gitu ya. Jadi aku tetap pakai masker, terus kayak membatasi interaksi sama yang lain. Terus aku bawa hand sanitizer juga yang semprot ya. Iya. Soalnya kan kita pakai kamar mandi yang sama gitu. Jadi iya benar. Jadi aku pakai hand sanitizer juga, aku semprotin sebelum aku pakai kamar mandinya. Sama apa ya? Apa sih alat yang buat tensi itu yang di sini? Oh, yang Cek bisa tensi ya. apa? Kayak di pompa Iya itu itu. bukan? Iya. Iya. Aku juga nggak tahu tuh namanya apa. itu juga kan diperiksa sama suster-susternya. Itu dipakainya bersama gitu. Jadi abis di pasien yang ini ke pasien yang ini tetap pakai alat yang sama. Jadi aku tetap pakai hand sanitizer setelah aku dicek gitu. Oke, memang lebih jadi aware aja lah ya. Oh, abis ini udahlah mending aku bersihin deh gitu kan. Daripada juga gitu. Tapi Flo, ini emang kamu padat banget kah ke aktivitas itu? Sebenarnya sebelum kamu tahu kalau kamu positif COVID itu, sebelum itu aktivitas kamu memang padat nggak sih? Dan kira-kira kamu tahu nggak ketularannya itu di mana gitu? Padat sih nggak terlalu ya. Terakhir aku seminggu yang lalunya sebelum aku sadar aku kena COVID gitu. Jadi aku kan kalau berangkat aktivitas itu naik kereta, naik kereta kan. Jadi mungkin tertular di kereta bisa jadi atau enggak di kerumunan-kerumunan lain, misalnya di mallnya atau di mana gitu. Di jalan mungkin bisa juga. Nah, ketika kamu ada di rumah sakit tuh kan maksudnya untuk waktu kalau nggak salah 2 minggu tadi ya kamu bilang ya. Nah, selama 2 minggu itu tuh Flo, suasana di sana tuh gimana sih? Apakah orang-orang pada kayak down semua kah mentalnya? Apa maksudnya support each other gitu loh, saling menguatkan satu sama lain gitu. Itu suasana di sana tuh gimana tuh? Suasananya tuh aku kan berempat ya di satu ruangan. Itu ada satu nenek-nenek gitu kan. Dia tuh kayaknya kayaknya udah lama di situ. Aku tanya sih, waktu itu aku sempet nanya, dia tuh udah 20 harian gitu kan. Aku juga kasihan ya. Dia tuh sering nangis gitu kan. Aku nggak tahu mau ngapain. Sering nangis, dia pengen pulang gitu, tapi kasihan. Aku juga ngapa-ngapain. Tapi pasien yang lain, kayak di ruangan lain juga aku kayak ngedenger banyak yang batuk-batuk gitu kan. Aku kayak ngerasa, aduh, alhamdulillah banget aku gejalanya nggak parah gitu, nggak separah mereka. Oke. Tapi maksudnya kamu juga sempet ini nggak sih kan ya siapa lah yang betah ya di rumah sakit lama-lama gitu kan kalau lagi sakit gitu. Kamu juga sempet ini nggak sih kayak menguatkan teman-teman di sana gitu loh untuk ayo pasti bisa gitu loh sembuh, pasti bisa gitu. Maksudnya jangan sampai, karena kan kita tahu nih kalau misalnya emang
kitanya sendiri ngerasa down apa segala macam gitu ya secara mental gitu. Itu kan bisa mengurangi kekuatan imun kita juga gitu kan. Nah kalau kamu sendiri tuh walaupun kamu nggak tahu ya nih, aduh ini aku harus gimana gini gitu kan. Tapi sempat ini nggak sih menguatkan teman-teman di sana juga nggak sih? Aku nggak terlalu ini sih, maksudnya aku memilih diam ya. Kenapa memilih diam? Karena aku membatasi apa interaksi aku sama mereka. Yang tadi Iya aku sih. bilang kan kita sama-sama positif kan. Betul. Takutnya aku ternyata udah pulih, mereka belum, ntar nular lagi ke aku takutnya gitu kan. Jadi Ah, aku lebih memilih kayak diam. Kalau mereka minta tolong sih aku bantuin, kayak hmm. misalnya si nenek itu kan Hmm. misalnya mau bangun gitu kan susah ya. Aku Ah, kadang bantu. oke. Tapi kalau untuk kayak interaksinya mungkin Iya, dikurangi lah ya kurangi. gitu. Sebisa Ah, mungkin aku kurangin. oke. Nah, Flo, Hmm? kalau misalnya ini kan ketika kamu tahu nih hasilnya positif kena COVID-19 gitu, itu orang yang pertama tahu kan pasti orang tua lah gitu kan. Iya. Setelah itu kamu ngabarin ke siapa aja sih gitu? Aku ngabarin ke manajer aku. Aku Hmm. kayak, Kak, aku positif, aku harus apa sih nambah lagi jangka waktu karantinanya di sini. Apalagi waktu itu kan lagi video call ya, lagi Ah, ada ah, ah. video call, itu harus ditunda kan. Oke. Ya, jadi Oh, aku langsung ngabarin ke manajer aku, terus ke beberapa teman aku juga aku langsung kasih tahu. oke. Nah, setelah kamu ngasih tahu orang tua keluarga udah tahu, manajer dari JKT48 juga udah tahu gitu kan. Setelah itu tuh kita balik ke keluarga kamu nih ya. Setelah keluarga tahu kamu dinyatakan positif COVID-19, langkah apa aja sih yang mereka lakukan gitu loh untuk Ya, uh, keluarga aku langsung isolasi diri di rumah kan, terus langsung swab test di puskesmas. oke. Okay. Ya, setelah itu setelah nunggu apa hasilnya, tetap Hmm. karantina sendiri di rumah. Oke. Nah, ini Flo, ketika makin banyak yang tahu gitu kan, dukungan-dukungan dari kayak orang tua, dari teman-teman JKT48 gitu kan, dan fans JKT48 juga gitu. Itu di luar sana sebesar apa sih gitu buat kamu gitu? Besar Masifkah banget sih. dan sehebat apa gitu loh untuk ngebantu kamu sampai bisa berjuang gitu? Aku kaget kan Ah, waktu awal diumumin, itu kan hmm. langsung banyak yang ini ya. Terus trending di Twitter aku sampai kaget ternyata kalian Iya, sebanyak itu yang nge-support aku di rumah benar. juga. Keluarga di rumah juga kan lagi isolasi, itu mereka apa namanya dikirimi makanan sama tetangga-tetangga gitu. Ah, Baik banget sih kalian semua yang udah dukung keluarga aku. pasti. Pasti Ah, banyak. ketika kamu di rumah sakit juga ini nggak sih? Orang tua sering kirim-kirim makanan gitu nggak sih? Iya, karena lagi isolasi, jadi bunda aku kayak Hmm. minta tolong temennya gitu yang rumahnya dekat rumah sakit buat Ah, ngasih ngasih aku makanan. ah. Soalnya kan makanan di rumah sakit nggak enak. Masa sih? Iya, sumpah nggak ada rasanya. Aku pikir gejala aku nambah lagi dong, kaget. Nggak ada rasanya beneran. Ternyata bukan cuma kamu yang merasakan seperti itu. Tapi aku pernah loh. Maksudnya kalau waktu dulu sih aku beda kasus ya. Aku Iya, karena demam berdarah waktu itu. Makanan di rumah sakit ada yang enak loh. Serius, sumpah. serius. Serius. Aku pernah ya request gitu kan. Jadi biasanya kan bisa manggil yang suster itu tuh. Yang Iya, tekan tombol di samping kasur iya. itu kan. Panggil suster ya. Terus request dong lain kali. Ini ayam. Jangan ayam yang pakai tulang. Karena aku sebenarnya males gitu makan ayam pakai tulang gitu kan. Oh ya udah, jadi maunya apa nih fillet aja kah? Kalau ada sih boleh gitu. Aku request, sorenya tuh beneran dateng. Itu serius dan itu enak, parah. Itu nggak tahu kenapa. Ini rumah sakit kok masakannya enak. Jangan-jangan ada chef profesional gitu loh. Wow, enak banget. Aku kan nggak suka ikan ya. Bunda aku tuh udah bilang jangan dikasih makan ikan gitu. Tapi tetap dikasih makan ikan. Jadi aku kayak mau request pasti pasti nggak bakal didengerin nih.
Akhirnya, tapi itu dimakan pas kamu dapat menu ikan itu. Enggak. Enggak Karena ya? aku nggak suka. Aku makannya kayak sayurnya atau enggak nasinya aja apa sih Hah? terpaksa lah. Yang penting iya, Nasinya doang. iya. Enggak pakai apa-apaan gitu. Iya, soalnya kan biasanya dikasihnya sayur, Hmm. lauknya daging sama tahu Hmm. kan. Kalau Hmm. dikasihnya tempe aku nggak suka. Oh Aku iya. nggak suka banyak makan. Iya, Oh, oke. Nah, jadi kalau aku misalnya apa? apa? Hmm? Jadi ya aku makannya yang bisanya aku makan aja. Astaga. Karena gini, kita sebenarnya sama-sama tidak penyuka ikan ya. Bukan penyuka ikan. Aku jujur aku nggak suka ikan, kecuali ikan tuna. Ikan tuna aku suka. Dalam artian ini apa ya? Bisa gue bingung bilangnya sih. Kamu kan tadi bilang kamu nggak suka ikan, terus juga kamu kadang makan cuma nasinya doang gitu. Itu pas kamu makan nasi sambil ngeliatin Google Image gitu nggak sih? Kayak rendang gitu. Seenggaknya ngebayangin gitu kan biar dapat ini nasi rendang ini enak 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 gitu. Enggak ya, Aku enggak kayak nggak gitu sampai ya. gitu. Enggak ya. Enggak. Itu udah halu tingkat parah ya. Oke, berarti di flow. Selama kamu ada di rumah sakit, dari sakit deh gitu. Ketika kamu udah mulai merasakan gejalanya, terus kamu cek ke rumah sakit, dinyatakan positif, isolasi di rumah sakit gitu kan. Itu total berapa lama sih? Itu di rumah sakit aku 15 hari ya kalau nggak salah. 15 hari. Ya, kalau di rumah aku, jadi hampir 1 bulan ya aku diisolasi gitu. Oke, hampir tapi sebelum 1 bulan udah pulang lagi lah ya, udah bisa pulang lagi ke rumah. Mm-mm. Oke, Flo, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya, Ya, kita main game sedikit, boleh kali ya? boleh. Boleh ya. Jadi ini namanya adalah rapid burning question. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab dengan cepat dan spontan, tapi nggak uhuy. Itu kelihatan buat orang tua ya, masih pakai uhuy. Oke, udah siap Flo? Siap. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya kayak pertanyaan pertama yang tadi aku lontarin ke kamu nih. Sebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan kamu ketika sembuh dari COVID-19. Bersyukur. Bersyukur ya. Oke. Lanjut yang kedua. Ini sama pertanyaan kayak yang tadi juga sih sebenarnya. Apa hikmah terbesar yang kamu dapatkan selama menjalani proses isolasi di rumah sakit? Hikmah terbesarnya lebih aware sama diri sendiri. Ngomong soal aware, itu akhirnya mengubah kebiasaan kamu juga nggak sih? Dalam Iya, keseharian? iya bener banget. Itu ngubah banget. Aku kan apa ya? Aku tuh orangnya berantakan banget. Apalagi di kamar kan. Jadi sekarang aku lebih kayak ngeberesin barang gitu di kamar. Oke. Jadi makin Soalnya ini nggak sih? Sering rajin kayak cuci tangan juga kah? Gitu. itu juga kayak aku mandinya lebih lama. Kayak iya kan waktu itu aku kan kalau mandi tuh cepet-cepet gitu ya. Soalnya aku nggak bisa dingin, aku nggak bisa, aku nggak ada air hangat gitu kan. Aku nggak bisa lama-lama kalau dingin. Jadi aku cepet mandinya. Kalau sekarang aku kayak lebih lama, aku lebih lama lagi sabunannya. Berarti kan bisa dibilang bodo amat mau airnya dingin kayak mau beku gitu. Pokoknya lama ya. Aku mendingan kedinginan sekarang daripada kotor. Oh iya, bagus gitu. Berarti banyak hal yang mulai berubah ya dari kebiasaan kamu nih berarti ya. Iya betul. Oke, kita balik lagi ke rapid burning question. Pertanyaan berikutnya. Siapa sosok yang paling berjasa dalam kesembuhan kamu? Keluarga aku, bunda aku lah terutama. Pasti ya, dukungan dari keluarga. Itu yang paling gede lah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau misalnya kamu harus mengganti gaya rambut, seperti apa model yang cocok untuk kamu? Aku pengen coba panjangin. Panjangin rambut? Iya, panjang. Pokoknya panjang. Itu soalnya aku nggak pernah panjang dari kecil. Aku selalu pendek. Jadi aku pengen coba panjang. Biar kalau misalnya pas lagi perform sama JKT bisa Iya, gitu. itu juga. Aku kan waktu awal-awal masuk kan itu pendek banget kan.
itu emang enteng, enak gitu dance-nya. Tapi Oke. ini nggak ada, kayak nggak kelihatan gitu powernya. Kalau pakai rambut Oh, kan bisa lebih kelihatan lebih power. dapet ya. Ya, betul. Walaupun gerakan badan udah powerful, rambut kayak Mm-mm. lemas gitu jadinya Iya, ya. betul. Kayak Oh, nggak ada apa ya, nggak ada tambahannya gitu. hmm, rambut aku udah gondrong. Boleh kali ya aku gondrongnya ke aku. Apa yang mau digerakin? Oke, kita lanjut lagi ke rapid burning question. Pertanyaan berikutnya. Eh, karena kamu ini kan masih sekolah juga nih ya. Mm-mm. Dari semua hal yang ada di sekolah, pertanyaan aku adalah, pelajaran apa yang paling kamu suka? Dan kenapa? Aku, aku suka pelajaran ekonomi. Hah? Why? Ekonomi. Oh, Apa ya, seru aja, suka gitu, kayak mikirin solusi. oh, berarti kamu anaknya suka yang ini ya, mencari masalah dan mencari solusinya ya? Ih, nggak gitu Oh, juga sih. oh enggak ya, enggak ya. Lebih suka jadi ini ya, pencari solusinya lah ya. Ya, Oh, soalnya gak tahu ya ekonomi. Aku kan dulu juga IPS tuh. ya. Pas dulu aku ngalamin yang namanya ekonomi, terus akuntansi, itu semuanya, wah gila itu kalau bisa balikin meja nih. Itu soalnya apalagi kalau ngeliat kayak apa, pembukuan, waduh itu mata langsung jadi kotak. Tapi Justru ekonomi kamu, seru. ya mungkin selera kali ya, selera kali. Itu jawabannya sama sekali tidak bijak kan, selera. Oke, oke, oke. Berarti ekonomi, karena Ya. Flora suka memecahkan masalah. Gitu ya. Ya. Oke deh, kita balik ke rapid burning question lagi. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin banyak juga ditanyakan oleh orang-orang. Kenapa seorang Flora jarang posting di Instagram? Susah ya pertanyaannya. Banget, banget, banget. Ini nggak ada di apa namanya, kunci jawaban tuh nggak ada, nggak ada. Jadi aku itu nggak bisa Hmm. foto. Pokoknya fotonya jelek lah setiap aku foto tuh. Jadi Uh-uh. aku nggak pede untuk diposting gitu. Wow, masa sih? Iya. Terus gak ada yang, maksudnya kan biasanya kalau oke lah, kayak aku tahu nih, aku juga gak jago moto. Biasanya aku minta tolong nih ke teman, fotoin dong, fotoin dong. Ya walaupun memang terkesan merepotkan ya, gitu kan. Cuma bisa lah, ada dikit-dikit bahan buat posting di Instagram mah, gitu. Masa kamu gak pernah minta tolong ke temen gitu? Pernah, cuma kan ya aku kayak nggak enak aja sama hasilnya gitu. Hasilnya tuh kayak selalu jelek, sumpah deh. Aku kayak ngerasa ini apa sih, ini aku gitu. Oh, berarti sebenarnya kamu tuh lebih ngerasa kayak nggak pede kali ya? Iya, karena jelek. Masa sih? Enggak, fotonya bukan akunya, Iya, oh bercanda. hasil fotonya gitu. Iya. Berarti kalaupun misalnya udah difotoin sama orang lain pun, kadang kamu masih ngerasa nggak ini ya, oh ini kayaknya ada yang Mm-mm, kurang gitu ya. Oh berarti betul. perfeksionis kali ya gitu. Iya dong. Iya. Kalau misalnya, kalau kayak aku mah ya, kalau aku posting di Instagram, ini kocak nih kayaknya nih, tampang nggak beres, sama segala macam, posting gitu kan. Kalau Lebih itu kebodohan. aku di kalau itu aku kan di Twitter. Kalau di Twitter Oh, aku di Twitter, kayak wah. ya lebih kayak apa ya? Kalau di IG menurut aku tuh terlalu Nah. apa ya? Kalau yang iseng-iseng gitu tuh kayaknya agak nggak cocok ya. Kalau di Twitter untuk dijadiin bercanda itu Oh, cocok. kalau Lihat yang aja caur-caur nih, ya di Twitter ya Twitter berarti. aku, ya kalau di Twitter aku kan banyak tuh foto-foto jelek aku yang kayak makan pizza tuh, lihat aja. Pasti kalian tahu nih yang nonton. Aku juga lihat. Lihat kan? Gak, aku Nah, pikir itu tuh maksudnya emang kebiasaan kamu aja, bodo amat dah posting. Tapi pas ngeliat di Instagram kan beda banget. Kok jarang iya. posting ya? Ini kenapa? Oh ternyata alasan itu. Kamu lebih suka menempatkan yang buat bercandaan atau yang caur-caur itu di Twitter ya? Ya, lebih seru aja gitu di Twitter. Sama sih. Aku juga nggak tahu kenapa Twitter nih kayak tempat terbaik untuk mencari segala hal yang Tuh, iya ya. Mulai tuh. dari memes, terus bercandaan atau komentar orang yang kocak tuh ada semua di Twitter. Ya maksudnya Instagram main, cuman Ya, Twitter the best lah ya. the best. Oke, jadi untuk semua yang nonton, kalau misalnya kalian pengen lihat eh, lebih sering lah updatean tentang Flora, pergi aja ke Twitter daripada Instagram.
Oke, kita lanjut lagi lah ke rapid burning Lanjut. question dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Ulangi dan lanjutkan nih ya. Lanjutkan sendiri tapi. Buat aku, JKT48 itu titik. Buat aku JKT48 itu kayak keluarga kedua aku, rumah kedua, terus tempat aku buat nunjukin aku ini siapa, kelebihan aku apa, tempat aku buat ya nunjukin siapa aku, iya itu talenta aku. my second home lah ya. Yeah. Oke, Flo. Selanjutnya masih sama. Ulangi apa yang aku bilang dan lanjutkan. Buat aku, fans JKT48 itu titik. Buat aku fans JKT48 ya, apa ya? Lebih ke dukungannya atau gimana nih? Oh, bebas. Kalau itu. Kalau menurut kamu aja deh. Kalau menurut aku fans JKT48 itu kayak vitamin aku gitu loh. Wih, vitamin. Yo. Biasanya kalau orang di kenapa deh vitamin? Iya, enggak. Vitamin jadi aku butuh banget tuh kayak dukungannya. Pokoknya semuanya yang fans itu aku butuh banget karena aku di sini kan nggak sendiri gitu ya. Aku butuh kalian gitu buat berkembang juga. Jadi vitamin lah. Kalian tuh vitamin aku. Suplemen juga ya. Ya, suplemen juga semuanya. Termasuk ketika pas kemarin kamu lagi berjuang untuk sembuh juga. Di situ fans ada ya. Gitu. Betul. Oke. Nah, Flo. Yang selanjutnya nih masih sama. Ulangi dan lanjutkan. Buat aku, hidden talentku yang nggak banyak orang tahu adalah buat aku hidden talent aku yang nggak banyak orang tahu itu nyanyi. Itu kayaknya gimana aku ya? Bisa nyanyi. Aku bisa nyanyi, tapi aku jarang nunjukin gitu ke orang. Oke. Tapi kan bentar, ini agak sedikit tersesat saya di sini. Tolong. Ini kan maksudnya kamu ikut JKT48, kamu juga nyanyi. Kan maksudnya... Iya, tapi kan kalau nyanyi itu di JKT48 bareng-bareng gitu kan, untuk perorangan gitu. Maksudnya nyanyi sendiri lah gitu. Aku gitu. nggak pernah gitu nyanyi sendiri gitu. Bukan ini ya, bukan masak-memasak ya? Kalau masak, kayaknya itu talentnya yang belum jadi talent deh gitu. Soalnya aku juga masaknya masih amburadul lah, masih berantakan. Tapi kamu makan kan? Makan. Makan lah ya, bertanggung jawab kamu masakan sendiri. Bagus. Oke deh, Flo, itu tadi sedikit game kecil dari kita nih ya. Kita lanjut aja ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Oke. Di luar sana nih ya, banyak yang mengabaikan bahaya corona. Bahkan hidup tuh kayak ngejalanin hari-hari mereka tuh kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Bahkan di saat kita nih ya, kapan lagi memberitakan kalau kamu juga tuh kena positif COVID-19 gitu. Ada yang bilang kalau corona itu bohong gitu, malah bilang nggak ada buat mereka gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, buat mereka, kengerian apa sih yang pengen kamu bagikan ketika kamu sakit gitu loh? Kengeriannya tuh ya, apa ya, mungkin mereka nggak lihat secara langsung gitu ya, karena emang pasien COVID kan diisolasi dan nggak dikasih tahu kayak gimananya bentuknya. Aku yang aku lihat di rumah sakit, mereka tuh sampai dipakai. Aku sendiri sampai pakai oksigen ya, karena aku nggak ngerasa engap, tapi saturasi pernapasan aku tuh rendah, jadi aku harus pakai oksigen. Itu nggak kerasa, bener-bener nggak kerasa engap. Itu ngeri sih, kayak aku aja kaget gitu. Aku tuh nggak engap, tapi ternyata pernapasan aku rendah gitu. Terus ada juga pasien yang kayak sesak nafas, dan itu sampai kedengeran gitu nafasnya kayak gitu-gitu banget. Ya, itu yang udah parah gitu kan. Yang udah parah, yang nggak parah kayak aku aja kayak harus pakai oksigen gitu. Aku lagi yang parah. Sampai yang batuk-batuknya itu nggak berhenti-berhenti, itu saking nggak bisa nafasnya itu bener-bener serem sih. Aku ngerasa kayak, aduh, takut. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang mengatakan kalau corona itu bohong atau menganggap semua ini cuma rekayasa aja gitu.
Mungkin karena mereka memang tidak melihat langsung ya, atau merasakan langsung gitu loh. Seperti apa sih suasananya ketika harus isolasi gitu kan, Iya, jauh dari orang-orang tersayang gitu. iya betul. Oke, jadi buat kalian yang nonton ya, jangan lupa kalau misalnya kalian masih mengabaikan gitu kan protokol kesehatan dan menganggap corona itu hal yang sepele, jangan sampai dipasang ventilator baru kalian panik sendiri gitu ya. Betul. Dengerin batuk-batuknya orang gitu kan. Oke, Flo. Nah, ketika kamu sembuh nih gitu kan, ada nggak sih dari teman-teman yang maksudnya yang berjuang di rumah sakit itu juga sembuh bareng, terus akhirnya saling berbagi cerita ke luar sana gitu loh. Termasuk kan kalau kayak kamu kan lewat sini nih salah satunya nih, lewat kapan lagi jaga jarak juga, mungkin lewat acara-acara yang lainnya juga gitu. Nah, kalau teman-teman yang di kamu tuh yang di rumah sakit waktu itu yang udah sembuh juga, mereka juga ngelakuin hal yang sama nggak sih? Kayak membagikan experience-nya, terus ngasih tahu kayak imbauan-imbauan kesehatan gitu, protokol kesehatan gitu. Kalau itu sih kayaknya ada sih teman sekamar aku yang kayak setiap hari nelponin temennya, dia bilang, lo Oke. gimana kabarnya, ditanyain gitu. Mungkin yang temennya itu sempet bareng sama dia juga gitu ya. Jadi dia kayak khawatir juga temennya kena atau gimana. Jadi Oke. aku pikir mereka juga secara nggak langsung kayak ngasih tahu apa sih ini loh obat yang gue dapet dari dokter. Terus gue pakai ini aja, gue harus diinfus gini 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 gitu. Jadi Oke. apa ya, gimana ya ngomongnya, Ya jadi saling orang berbagi aja ya ya. dia orang-orang tuh banyak berbagi juga sih yang udah kena gitu. Oke. Nah, Flo, ini juga kan ketika kita mendengar cerita orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini gitu ya, ada juga nih sebagian orang yang merasa kayak pesimis gitu. Hah, masa sih ini kan tidak ada gitu. Corona itu kan tidak ada. Terus kamu menyatakan kamu sakit dan kamu sembuh itu, bohong gitu. Kalau menurut kamu sendiri untuk orang-orang yang seperti itu tuh gimana sih? Apa ya, emang harus cobain sendiri sih. Enggak. Iya, aku jujur ya, aku juga waktu sebelum kena tuh aku kayak ini beneran ada nggak sih virusnya Oke, gitu. Kan emang nggak kelihatan kan, yang benar. pasien-pasiennya juga nggak ini, cuma kelihatan kayak yang udah meninggalnya doang gitu kan. Betul. Jadi mereka tuh kayak ngerasa apa ya, ini pasti bohong doang kan, pasti gitu. Aku juga mikir gitu dulu, tapi setelah kena aku udah percaya lah, apalagi aku nyaksiin pakai mata kepala sendiri gitu, pasien-pasien lain yang apa, yang sesak nafas, yang nggak bisa bangun gitu, yang harus pakai oksigen gitu. Oke. Apa? Ini, Bro. Ketika kamu mulai ngerasakan gejala, terus apa namanya, mulai isolasi di rumah sakit juga sampai akhirnya sembuh gitu loh. Sebenarnya pertanyaannya mungkin juga ada banyak nih yang bertanya sama kayak aku nih. Apa sih yang ngebuat kamu akhirnya semangat gitu loh untuk sembuh? Karena semua orang percaya aku bakal sembuh, jadi nggak mungkin kan orang lain percaya aku sembuh, aku nggak, akunya sendiri malah pesimis gitu. Jadi aku apa namanya, Hmm. semua orang kan dukung aku buat sembuh, jadi aku harus buktiin aku juga harus sembuh gitu. Oke, Jadi aku semangat untuk sembuh. tetap semangat ya. Semangat. Oke. Nah, ini juga Flo. Ketika di rumah sakit itu, treatmentnya tuh apa aja sih? Maksudnya selain kamu apa namanya isolasi sendiri, ya dianterin makan lah ya pasti ya. Mm-mm. Treatmentnya tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Treatment di rumah sakit sih aku cuma apa ya, nggak banyak sih, cuma paling Hmm. minum obat yang teratur gitu, makan makanan yang walaupun sehat tapi nggak enak aku tetap makan kecuali ikannya. Terus Iya, istirahat iya. yang cukup itu yang ini sih. Aku Hmm. awal-awal masuk rumah sakit tuh agak istirahatnya tuh agak kurang ya. Soalnya aku nggak bisa tidur kalau di Ah. apa tempat baru gitu. Aku nggak bisa tidur. Oh, iya. Masih ngerasa asing ya kayak, Ya, iya ini benar. dingin kasurnya tidak seperti dingin kasur di Iya, kamar. Gitu. apalagi kasur aku kan agak besar ya di kamar. Terus kalau di rumah Oh, sakit kan kecil kan. Aku nggak kirain malah bisa. lebih besar lagi gitu. Enggak. Terus apa ya? Oh, hmm. Waktu aku masuk rumah sakit pertama kali tuh nggak ada bantal sama selimut.
Iya, sumpah. Gimana Itu tuh tidur berdiri gitu? enggak. Bantal sama selimutnya enggak ada, cuma kasurnya doang. Oke. Jadi, Terus kamu tidurnya telentang gitu? iya. Jadi aku waktu itu aku minta minta apa sih bantal sama selimut kan, tapi mereka belum ada gitu. Kayaknya masih ada yang kotor atau gimana belum dicuci. Terus besoknya aku Oh, baru dikasih. Jadi malam itu tuh aku tidur tanpa selimut dan bantal, itu nggak bisa tidur sih. wow. Itu kena AC ser Iya tuh. bener, AC-nya dingin banget. Apalagi aku nggak kuat dingin kan orangnya. Eh, Oke. Nah, Flo, eh, setelah pulang nih ya, sekarang kan kamu sudah mulai beraktivitas kembali gitu kan. Takut nggak sih kalau kamu kena corona lagi gitu? Dan apalagi sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang gitu. Ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Jujur takut sih. Walaupun Hmm, apa sih, walaupun virus di badan aku kan udah melemah, udah nggak apa sih, udah betul. nggak nularin ke orang lain kan. Tapi kan tetap aja orang-orang tuh kan tetap takut gitu ya. Namanya juga virus yang mematikan Hmm, gitu. Aku takut betul. banget dijauhin gitu. Dijauhin. Terus iya Wah, kan ngerti lah kan. Jangan kamu apa sih udah pernah kena corona, ntar takutnya nularin, walaupun gak nularin pasti kan orang-orang waspada kan. Takutnya iya aku betul. gak mau dideketin ntar aku. Padahal kan sebenarnya enggak juga kan ya. Maksudnya kan ketika misalnya kalau kayak kamu udah kena gitu kan, terus kan sembuh gitu. Kan sebenarnya kan virusnya memang sudah lemah juga gitu kan. Iya. Sebenarnya orang-orang juga kayaknya nggak perlu takut kali ya. Karena kan Iya. selama mengikuti protokol kesehatan juga ya fine-fine aja gitu sebenarnya. Tapi kalau dari kamu sendiri lebih ada rasa ketakutan kayak gitu aja ya. Mm. Tidak usah takut. Karena kita punya kamu punya dukungan yang kuat gitu kan dari para fans JKT48, keluarga terutama gitu kan, dan teman-teman yang sayang sama kamu juga gitu kan. Jadi tenang, Mm-mm. semua pasti aman. Nah, ini kenapa jempol saya kayak gini kayak orang tua gitu kan. Oke, nah ketika itu tuh setelah semuanya selesai, akhirnya kamu pulang ke rumah gitu kan. Eh kira-kira nih, ada nggak sih prosedur kesehatan yang kamu terapkan secara mandiri gitu loh? Prosedur kesehatan kamu sendiri deh gitu, ketika di rumah. Itu ada nggak? Aku, di rumah ya. Aku Hmm, masih rajin apa namanya berjemur ya di luar. oke. Sama aku masih minum obat yang dokter kasih. Ah. Apa terus makan makannya yang sekarang udah enak makannya bunda yang Oh iya, bikin. iya, iya. Udah nggak makan nasi sambil liatin Google Image ya? Iya, Makan, makannya juga apa waktu oke. di rumah sakit kan makannya sedikit ya. Jadi aku Ah. turun berat badannya. Terus sekarang naik Oh. lagi. Salah satu cara untuk menurunkan berat badan secara praktis adalah diam di rumah sakit. Enggak ya, enggak kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Enggak gitu. Coba akhirnya sekarang lebih enak ya. Tapi kalau misalnya kayak eh, prosedur kesehatan kayak yang kamu terapkan sendiri itu kayak gini nggak sih? Setelah misalnya kan kamu sempat keluar gitu ya sebentar, entah itu dari warung atau apa, langsung cuci tangan gitu. Atau Iya. misalnya habis kamu ada acara meeting sama siapa atau gimana gitu kan, balik ke rumah langsung mandi. Itu kayak gitu nggak sih kalau kamu di rumah sekarang? Iya. Kalau sekarang kan aku belum keluar-keluar nih. Jadi Hmm. aku tetap walaupun di rumah kan dulu aku kalau libur kalau kalau tetap di Hmm. rumah aku nggak mandi. Ya kan males kan di rumah nggak ngapa-ngapain nggak mandi lah. Wow, mind blown. Uff. Jadi tapi sekarang walaupun tetap di rumah nggak Ah, ngapa-ngapain cuma main HP doang belajar juga pakai HP kan. Aku ah. sekarang tetap mandi 2 kali sehari. Bagus. Soalnya dulu aku ya ampun Ini praktek aku ya. nggak suka banget mandi. Kenapa sih emang karena dingin airnya? Iya aku nggak suka dingin. Oh, enggak kamu marah-marahin aja airnya biar panas gitu. Gila. Oke, berapa hari kamu nggak mandi? Paling lama deh, paling lama berapa hari kamu nggak mandi? Ya ampun malu. Aku Oke, udah keep aja lah ya. Yang pasti kita tahu, Flora ternyata dulunya suka tidak mandi. oh, Tapi sekarang udah jadi rajin lah ya. Gitu. ya sekarang udah rajin. Hmm.
Oke, nah Flo, setelah kamu juga ada di rumah gitu kan, akhirnya kembali lagi menjalani rutinitas seperti sebelumnya gitu kan. Selain sekolah online atau selain kayak apa ya? Ya selain sekolah online deh, aktivitas selama kamu di rumah tuh ngapain aja sih? Di rumah aku tuh paling sering apa ya, main sama adik aku. Oke. Ya, jadi kan aku kayak adik aku kan masih kecil. Terus Hmm. aku sering main gitu sama adik aku, tapi sekarang kan nggak boleh banyak-banyak ini ya. Soalnya kan aku ya memaksimalkan isolasi aku. Aku di kamar aja. Sorry. Sama apa? Hah? Aku biasanya kalau di rumah aja tuh aku ngapain ya? Aku nggak ngapa-ngapain. Oh gila, itu berarti sama kayak ini ya, tutorial tidak melakukan apa-apa ya. Ngerekam sendiri juga selama sejam. Oke, mudah bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Udah. Berarti kamu juga bukan termasuk ini ya, kaum-kaum invertebrata ya, yang tidak bertulang belakang. Maksudnya rebahan, nonton gitu kan. Kan tuh kaum-kaum yang kayak nggak punya tulang belakang kan, cuma ada, geser dikit ada. Aku nggak separah itu sih. Aku Oh, tetap aku suka rebahan tapi nggak separah itu. Aku masih suka masih jalan-jalan gerak. keluar. Oh ya, aku kadang suka jogging gitu keluar, tapi sekarang kan nggak boleh. Jadi aku olahraganya dalam rumah aja. Ya masih kan memaksimalkan masa pemulihan juga lah ya. Iya. Nah, tadi kan kamu juga sempat mention tuh, kamu juga masih suka berjemur gitu kan. Iya. Nah, berjemurnya jadi lama nggak kayak mandi? Kan tadi kamu juga bilang mandinya makin lama, berjemurnya lama nggak? Aku berjemur dari jam 8 sampai jam setengah 10 ya. Kadang Dari jam. kayak nggak kerasa gitu aku diam aja di bawah matahari ambil main HP. Kan sambil belajar kan. Oh, itu Hmm, bener-bener bengong gitu ngeliatin matahari gitu. enggak juga. Panas ya matanya ya. Aku Nggak kadang enak. sambil nonton nonton film atau enggak nonton anime gitu Oh, sambil berjemur aja. Kadang udah kirain tiba-tiba udah jam 10 gitu, udah 2 jam duduk di bawah matahari. pernah bablas nggak sih lagi nonton di bawah matahari? Udah jam 3 sore nih. Buset, dari pagi. Buset, gosong, kering. Ngomongnya sampai sore. Oke, Flo. Ini ya, untuk orang-orang yang masih berjuang nih melawan corona gitu. Ada Hmm. nggak sih hal yang pengen kamu sampaikan gitu? Karena kan kamu juga salah satu bisa bilang orang yang berhasil mengalahkan corona lah gitu. Hmm. Nah, untuk mereka yang masih berjuang. Apa ya, kayak tetap Hmm. positive thinking aja ya. Soalnya kan nggak boleh stres, jangan dipikirin gitu sakitnya. Hmm. Sama makan makanan yang sehat, yang banyak. Terus Oke. minum obatnya yang teratur. Sama Hmm. apa ya, optimis bakal sembuh, jangan pesimis. Pesimis ya. Ya, terus istirahat yang cukup. Oke. Kalau misalnya AC-nya kedinginan gitu ya, nggak ada selimut, bayangkan apalah yang bisa bikin tidur lah ya. Iya. Nah, Flo, kalau misalnya menurut kamu nih, kunci kesembuhan dari kita untuk melawan COVID itu apa sih? Misalnya aku kena nih ya, terus kalau menurut kamu kunci kesembuhannya tuh yang paling utama apa sih? Apa ya, ini aja apa, jangan stres deh kan, soalnya kalau stres kan imun tubuhnya jadi turun juga kan, dan itu memperburuk pastinya. Ya Hmm. pokoknya jangan stres, terus tetap optimis bakal sembuh. Jangan lupa apa ya, itu yang tadi udah aku sebutin, istirahat yang cukup. Terus Oh, ya ya tetap tidak ikutin, melakukan apa-apa gitu. jangan Bukan ya, ikut, bukan. jangan melakukan apa-apa. Nah, sebelum kita ini ya ngobrol lagi, kita Hmm, aku nih sebenarnya lebih tepatnya, aku pengen bacain beberapa pertanyaan nih yang sudah disampaikan oleh warganet gitu kan, oke. untuk Flora gitu. Oke, kita langsung ya. Ada yang pertama. Ada dari Eka. Ini Eka Gustiwana kayaknya, asik. Oke, dari Eka. Setelah sembuh, apa sih saran dari dokter agar kami bisa menjaga kesehatan? Nah, Saran dari dokter ya, aku kan pastinya isolasi diri kan 2 minggu, sama hmm. swab tes ulang mandiri, Oke. ya itu. Biar lebih pasti aja ya. Ya.
Oke. Biar lebih pasti. Itu untuk Eka sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, kapan rencana mau beraktivitas lagi? Itu dari siapa tuh? Oh, nama tidak disebutkan. Oke. Kapan rencana untuk kamu mau beraktivitas lagi? Mungkin di sini lebih ke arah mau beraktivitas normal lagi kali ya. Karena Uh, kan sekarang iya. Sekarang kan aku baru seminggu lah ya di rumah isolasinya. Mungkin minggu depan atau ini. Soalnya kan aku mau apa sih menurut sama dokter lah 2 minggu nggak boleh curang. Mungkin oke. ya seminggu lagi aku mulai beraktivitas lagi kayak biasa. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan netizen berikutnya. Oke, pertanyaannya masih sama, tidak ada nama. Sekolah gimana saat kamu di apa tuh? Gimana sekolah kamu saat dirawat? Apakah masih tetap jalan kah? Atau pakai surat dokter gitu secara online? Karena aku apa ya sekolahnya daring kan, terus aku nggak sempet bawa buku pelajarannya. Jadi aku bilang ke wali kelas aku ya jujur aja aku positif gitu. Jadi Oh, oke. apa absennya tuh izin, Oh, lebih ke izin aja ya? ya izin. Oke. Tapi aku tetap bilang gitu aku positif. Ah, oke. Dan pertanyaan berikutnya, sekarang apakah seorang Flora mulai menjaga pola makan? Ah, Kan udah makan jujur aku enak nih sekarang. ya jujur aku masih belum bisa ngerem ya sekarang. Soalnya kan ya ampun 2 minggu makanannya nggak enak kan. Terus sekarang aku puas-puasin. Aku baru pulang aja udah dibeliin sama bunda aku dibeliin apa sih? Ayam geprek itu aku pengen banget ayam geprek ya. Mantap. Ini Karena apa? Karena sweet aku suka revenge banget ya dari seorang ya. Flora. Karena aku suka banget pedes kan. Aku Ah, suka banget sama pedes. Jadi bunda aku beliin yang sambel-sambel gitu. iya, Tapi berarti sekarang selama, Hah? ya sama apa? Ya, selama hampir sebulan itu kamu membalaskan dendam dengan ayam geprek ya? Iya. Wow, bagus sekali. Tapi Sederhana sekarang ya? iya, tapi Hah? sekarang udah ini kok, udah dibatasi lagi. Walaupun masih aduh pengen gitu. Oke deh, kalau gitu ini pertanyaan dari aku ya. Tadi kan pertanyaan dari netizen. Dalam seminggu eh, belakangan terakhir lah ya, seminggu belakangan terakhir, berapa kali kamu makan ayam geprek? Aku seminggu ya. Dia kan Kayaknya bilang setiap ada hari. enggak setiap Oh hari. enggak. Kayaknya 3 kali deh. Seminggu 3 kali. Wow. Aku cinta Kalau geprek. yang pakai mozzarella apa enggak? Kamu termasuk tim ayam geprek dengan mozzarella apa tidak? Enggak. Soalnya Oh itu enggak. mengurangi rasa sambelnya. Widih, Sambel. sedap. Lebih suka yang ini ya, natural. Betul. Oke. Nah, itu kan tadi kita udah ada ngobrol-ngobrol soal, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Nah, ini yang apa? Dari aku sendiri nih, lebih tepatnya dari tim kapan lagi nih, kapan lagi jaga jarak, kita punya yang namanya kapan lagi kepo. Sebenarnya konsepnya sama dengan rapid burning question yang tadi, gitu kan. Iya. Cuma ini pertanyaan lebih banyak, sama Wah. lebih aneh-aneh. Wah. Oke, udah siap? Siap. Oke, yang pertama, apa hal yang Flora lakukan setelah bangun tidur? Aku aku buka aku buka HP. Oke, kayak semua orang sekarang melakukan itu ya. Iya. Oke, wajar lah, wajar aja. Soalnya aku langsung absen sekolah. Absennya dari jam 7 sampai jam 8. Oh, kirain tuh pagi-pagi bangun langsung Enggak. scroll dulu. Enggak, tidak. Ya, siapa tahu kan. Kan kalau aku bangun Twitter dulu kali ya. Ada kerusuhan apa hari ini gitu. Enggak ya? Enggak. Oke, yang selanjutnya. Kapan terakhir kali seorang Flora berbohong? Aku terakhir, aku nggak pernah bohong, sumpah. Aku nggak pernah Hah? bohong. Wow. Ya, Serius? aku ya, Serius nih? apa ya? Serius. Aku terakhir kali bohong kapan ya? Aku nggak ingat. Damn, saya merasa malu di sini.
Soalnya Sering bohong. aku kebiasaan gitu dari kecil selalu ngomong yang jujur aja. Jadi Apapun akhirnya, resikonya yang penting jujur. iya sih. Jujur itu juga mahal sih soalnya ya. Mm-mm. Oke, mantap. Selanjutnya, siapa celebrity crush dari Flora? Seleb Selebriti. idola. Aku suka Conan Gray. Conan Tahu nggak? Gray? Iya. Aku nggak tahu. Aku tahu detektif Conan. Aku suka lagu-lagunya. Sama dia juga aku suka Oh, orangnya. dia musisi. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ya. Barang terakhir apa yang Flora beli? Selama 1 bulan terakhir deh. Aku beli lampu. Aku beli lampu kamar. Soalnya apa ya? Hah? Aku ngerasa sebenarnya kamar aku tuh gelap banget. Terus aku apa ya? Kayak agak bukan takut gimana ya? Kayak ngerasa terlalu gelap deh. Jadi aku beli lampu tidur. Oh, wow, sederhana sekali. Oke, tidak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa judul film yang pernah membuat kamu menangis? Apa ya? Banyak sih Hmm, aku nggak, tapi aku nggak terlalu suka film yang sedih. Jadi aku nggak pernah nonton film yang sedih. Apa ya? Yang Stand kira-kira by Me, bikin... Doraemon. Hah? Itu udah lama banget aku nonton. Tapi aku ya sebagai penggemar Doraemon garis keras, aku kurang setuju loh dengan Stand By Me sebenarnya. Karena Kenapa? jadi kalau saya ini ya, kalau kamu atau teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian mau tahu istilahnya Doraemon tamatnya kayak gimana sih gitu, itu kalian cari aja. Itu ada komiknya sebenarnya. Iya. Memang mirip kayak Stand By Me, cuman, itu lebih sadis. Aku baca komiknya nangis. Itu serius loh. Itu pas SMA aku baca. Ih gila Wah. SMA tahun berapa lagi tuh aku. Intinya, ini apa ya, kalau aku kasih sedikit bocoran, Nobita sama Shizuka akhirnya Itu kan ada yang akhirnya kedua. apa nggak tahu, kan nggak tahu, aku coba Ada. bilang akhirnya Aku kan nggak mau tahu, dengar. kan aku cuma ngomong akhirnya doang, nggak Oke, tahu oke, apaan. lanjut. Oke, oke itulah. Oke, lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. eh Sekarang ini ya, Hmm, siapa orang yang sedang kamu harapkan berada bersama kamu dan kenapa? aku siapa ya? Manajer kali. Ini Tim aku sepupu aku. Aku deket banget sepupu. sama sepupu aku, tapi dia lagi Oh. di Riau sekarang. Oh. Jauh banget. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Flora bisa menjadi seorang superhero, kekuatan apa yang ingin kamu miliki? Aku apa ya? Aku mau Hmm? bisa mengendalikan waktu. Buset. Semua orang juga kayak Pak mau. Kenapa? 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 Kenapa Aku harus aku mengendalikan? apa ya? Kayaknya banyak hal-hal yang memalukan gitu. Pengen aku ubah. Termasuk kebiasaan tidak apa jarang mandi itu? Iya, ya, itu juga. Itu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ya. Pernah nggak sih seorang Flora itu googling namanya sendiri? No. Enggak. Nah, nggak pernah. Emang nggak pengen cari tahu gitu atau gimana? Bukan Nggak bukan dalam kepikiran arti aja. narsis ya. Nggak, aku nggak kepikiran untuk nyari nama aku sendiri di Google. Oh, wow. Oke. Iya. Kalau aku sih pernah sih. Cuma sekedar Oh. pengen tahu. Emang iya ya. Banyak gitu info aku yang beredar di dunia maya gitu. Ternyata emang banyak. Ntar aku cari deh. Ntar aku Ya cari nama jangan. aku sendiri. Oh nama kamu sendiri nggak apa-apa. Kalau aku jangan. Kalau kamu sendiri nggak apa-apa. Oke. Oke. Yang berikutnya. Kalau menurut seorang Flora. Lebih baik mana nih? Jujur tapi menyakitkan. Atau bohong demi kebaikan? Kalau aku kan sebenarnya aku nggak suka bohong kan, tapi kalau Ah, bohongnya demi kebaikan itu aku lebih milih bohong. oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Hmm. Dari kapan lagi kepo? Apa dosa terbesar yang pernah kamu lakukan pada guru sekolahmu? Aku ini parah banget sih, aduh. Oke,
jadi kan waktu itu sama gurunya tuh guru apa apa komputer TIK ya. Oh ya. Aku Dia waktu pelajaran. SD. Aku udah Ini selesai ngerjain tugasnya. Iya, SD. oke. Aku udah selesai ngerjain tugasnya. Terus aku nulis-nulis di papan tulis gitu. Terus Oke. dimarahin kan. Aku nggak boleh nulis-nulis. Terus aku kasih ke gurunya. Nih ya udah, aku gitu. Terus kayak apa sih? Itu pokoknya aku kasar banget. Aku ngasihnya tuh kasar banget. Nih ya, udah. Aku tinggalin tuh ruang komputer. Aku langsung ke kelas. Aku nggak ngomong pamit nggak apa. Kelas pada bengong semua nggak? Iya. Aku juga kayak nggak tahu kok, aku kesel banget sama dia gitu. Jadi aku seberani itu jadinya. Itu tapi aku nggak pernah ngulangi lagi. Oh Aku jangan. hilaf. Untuk Maaf. guru komputer Flora pada saat SD, tolong maafkan ya kesalahan Flora saat itu. Oke deh, Maaf, Flora. Pak. Itu semua dari pertanyaan kapan lagi kepo. Yang terakhir banget nih, Flo. Iya. Boleh dong ingetin untuk fansnya kamu, para penggemar kamu, terus fansnya JKT48 atau dari penontonnya kapan lagi jaga jarak juga, untuk selalu mengingatkan, lebih tepatnya untuk selalu mengingatkan agar kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ya, aku ingetin lagi karena virus ini tuh beneran ada, nggak bohong-bohong. Dan bukan kaleng-kaleng ya. Ya, bukan kaleng-kaleng ini ngerinya. Terus tetap jalani protokol kesehatan, pakai masker, terus sering cuci tangan, hindari kerumunan sebisa mungkin. Terus kalau keluar rumah tanpa kepentingan tuh mending jangan dulu deh. Kayak tetap aja di rumah. Benar. Lebih baik di rumah dan tidak melakukan apa-apa ya. Iya. Maksudnya di rumah kan bisa apa aja bisa dilakuin gitu kalau ada HP atau apa gitu. Oke. Nah, dan terakhir juga harapan Flora sendiri nih, ketika masa-masa pandemi ini dan setelah pandemi ini berakhir tuh apa sih? Harapan ya? Iya. Semoga semuanya bisa jadi normal lagi, nggak ada yang sakit lagi kayak gini. Terus semoga ya pandemi ini segera berakhir. Terus setelah pandemi, semoga semuanya cepet normal kayak biasa. Amin. Ya. Saya juga pengen main ke teater juga soalnya. Betul, aku kangen teater. Yoi, siapa yang tidak kangen teater gitu kan? Siapa yang nggak kangen? Bener banget, sesuai dengan yang tadi udah kamu sebutin juga ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton kapan lagi jaga jarak bersama Flora juga, gue juga pengen ngingetin untuk selalu inget pesan ibu, dimana kalau kalian harus terpaksa banget nih keluar atau masih harus beraktivitas di luar, selalu pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, selalu jaga jarak, dan pastinya hindari keramaian ya. Betul. Oke, jadi thank you banget Flora untuk waktunya, udah ngobrol-ngobrol sama aku gitu. Sorry kalau saya ada salah kata, untuk penonton juga ya, kalau ada salah kata mohon maaf nih gitu. Oke Flora, tetap semangat, tetap sehat terus ya. Sampai jumpa di teater pastinya. Terima kasih, sehat semuanya. Sip. Thank you banget Flora. Dan itu akhirnya obrolan siang hari ini di Kapan Lagi Jarak. Gue bersama Flora. Dan pastinya berikutnya itu kita masih ada lagi Kapan Lagi Jarak. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk selalu update di kapanlagi.com, baik di Twitter atau di Instagram, supaya kalian nggak kelewatan dengan Kapan Lagi Jarak. Oke, jadi gue Nathan dan seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai bertemu di Kapan Lagi Jarak, jaga jarak berikutnya. Bye-bye.